Kemudian kita lanjutkan masih menyangkut ayat 185 tentang puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan seperti kita sebutkan sebelumnya, Ramadan diambil dari kalimat Ramadha. Ramadha yang artinya al-ihraq, membakar, karena dalam Ramadan itu bulan di mana dibakar dosa-dosa hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arti unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Kemudian kata ulama, proses penurunan Al-Quran itu ada dua. Yang pertama, diturunkan oleh malaikat Jibril dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang terdapat di langit dunia, yang itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Nah, itulah yang itu Allah turunkan lewat perantara malaikat Jibril. Itu diturunkan secara keseluruhan dari mulai Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai dengan minal jinnati wan nas akhir. Itu diturunkan keseluruhan di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Inilah yang kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian proses penurunan yang kedua yaitu dari Baitul Izzah. Nah, ini langit dunia diturunkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini secara berangsur. Selama Rasul berdakwah dari mulai diangkat menjadi Rasulullah sampai Rasulullah wafat, yang dikisahkan tentang ayat yang pertama yaitu Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sedangkan ke ayat terakhir khilaf ulama, setidaknya ada tiga pendapat ulama tentang ayat terakhir yang diturunkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian pendapat yaitu ayat yang kita baca tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sebagian pendapat ada yang mengatakan ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ada sebagian ayat lagi kalau enggak salah fa idzan sarakhal ashhurul hurum hingga akhir ayat. Jadi setidaknya ada tiga pendapat tentang ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian proses penurunan ayat ini yang proses yang kedua dari langit ke Rasulullah. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkataan Allah, wa qala alladziina kafaru laula nuzila al-Qur'an 'alaihi jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila, kata Allah Subhanahu wa taala. Berkata orang kafir, kenapa enggak diturunkan Al-Quran ke Muhammad sekaligus? Jumlatan wahidah. Nah, orang-orang kafir ini tidak menerima karena keras kepala mereka. Ini seharusnya Al-Quran turun ke Muhammad sekaligus langsung. Kata Allah, tidak. Kami menurunkan Al-Quran kepada Muhammad secara tergantung kebutuhan. Nabi butuh ayat, diturunkan. Walaupun seperti kita contohkan kemarin tidak diturunkan langsung. Seperti contoh hadisul ifk, berita bohong yang diciptakan kaum munafikun untuk menjatuhkan nama baik Rasulullah dengan dituduh Sayyidatuna Aisyah berzina dengan sahabat Rasulullah. Itu setelah tersebar berita, tidak langsung diturunkan oleh Allah ayat yang menjelaskan bahwa Sayyidatuna Aisyah terbebas dari itu.
Akhirnya setelah sebulan kalau nggak salah, atau setelah 40 hari, wallahu alam, lupa di tafsir, baru diturunkan ayat. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Ini ayat yang menjelaskan tentang terbebasnya Sayyidatuna Aisyah dari hal yang dituduhkan kepada beliau. Jadi proses yang kedua yaitu diturunkan oleh Allah jawab antara mereka Jibril dari Baitul Izzah ke Rasulullah secara berangsur. Ini sesuai dengan ayat tadi. Kata Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Begitulah kami ingin menguatkan hatimu wahai Muhammad. Jadi salah satu hikmah Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara berangsur tergantung kebutuhan. Nah, ini untuk menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Kemudian Al-Quran Allah katakan hudan linnas, sebagai petunjuk. Ini hudan, walaupun dalam bahasa Arab ini disebutkan kalimat masdar. Masdar ini seperti halnya daraba fil madhi, yadribu fil mudhari', kemudian darban, nama untuk sebuah kelakuan perbuatan. Tapi maksudnya hudan di sini maksudnya hadian. Nah, Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia. Cuman kata ulama, petunjuk dalam Islam, petunjuk ini dibagi dua. Ketika petunjuk Allah mengatakan tahdi, hidayah. Ini hidayah dibagi dua dalam Islam. Ulama menyebutkan yang pertama hidayah yang bermakna mursyid, yang bermakna memberikan memberikan ataupun mengajarkan, menunjukkan jalan yang benar. Ini yang sifat ini hidayah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah. Al-Quran juga sama. Al-Quran, hidayah yang dimiliki Al-Quran, hidayah yang bermakna mursyid ilal haq, yaitu yang menunjukkan manusia ke kebenaran. Ada satu lagi hidayah bermakna hidayah dalam hati menerima benaran. Ini hidayah yang dimiliki khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilqaul qabul fil qalb. Jadi Allah menerima Islam dalam hati seorang hamba. Ini cuma dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimiliki oleh Rasul. Karena Rasulullah tidak bisa menciptakan seseorang yang lain untuk menerima Islam. Sehingga kata Allah di sebagian Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah ke orang yang engkau cintai. Ini hidayah yang dimaksud adalah hidayah, artinya menciptakan dalam hati seorang hamba untuk menerima Islam. Ini tidak dimiliki oleh Rasulullah. Tapi di ayat di tempat-tempat yang lain Allah mengatakan Rasulullah ini sebagai petunjuk untuk umat Islam. Rasulullah sebagai petunjuk. Nah, ini petunjuk yang arti yang kedua, hidayah yang bermakna al-mursyid ilal haq, yang menunjukkan ke jalan yang benar, ke sesuatu yang benar. Jadi hidayah yang bermakna menciptakan qabul fil qalb itu khusus ke Allah Subhanahu wa taala, tidak dimiliki oleh Al-Quran, tidak dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hudan di sini artinya hudan di sini bermakna al-mursyid ilal haq. Karena Al-Quran ini yang menunjukkan manusia ke yang benar, walaupun kadang-kadang manusia setelah membaca Al-Quran, banyak orang kufar la'natullah alaihim yang membaca Al-Quran, malahan mempelajari Al-Quran, malahan mereka lebih memahami Al-Quran kepada kita, tapi tidak masuk Islam, malahan mereka memahami Islam, memahami Al-Quran untuk menghancurkan Islam. Hudan linnas, Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin, bayyinatin artinya ayatin wadihat, tanda-tanda yang jelas, dari minal huda, dari petunjuk, wal furqan, dan yang pembeda. Artinya Al-Quran adalah salah satu fungsinya untuk membedakan antara hak dan yang batil.
Kemudian Allah melanjutkan, faman syahida minkumus syahra, maka siapa saja yang syahida. Syahida artinya hadara, yang menyaksikan ataupun hadir. Minkumus syahra, siapa saja dari kalian yang menyaksikan akan bulan. Falyasumhu, maka wajib, maka hendak berpuasa ia. Artinya ulama fikih dalam hal ini, ulama tafsir yang mendahului yang memahami fikih dari ayat ini, mereka mengatakan dalam syahidah ini dibagi dua, kata ulama. Syahidah yang pertama, syahidah melihat langsung, kita yang melihat bulan. Karena di sini juga di sebagian hadis Rasulullah mengatakan, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 30. Puasa kalian karena melihat bulan. Ru'yah artinya melihat dengan mata kepala, melihat langsung dengan mata kepala. Kemudian makanya patokannya melihat, bukan patokannya ada atau tidaknya bulan. Apabila terlihat bulan, puasa. Kalau tidak terlihat, walaupun bulannya sudah terbit, bulannya sudah ada, tapi dihalangi oleh awan ataupun dihalangi oleh mendung, hukumnya dan jangan berpuasa. Sempurnakan 30 hari dulu bulan Sya'ban, baru besoknya berpuasa. Makanya Rasulullah mengatakan, fa in ghumma 'alaikum, maka jika mendung terhadap kalian. Artinya mendung apa? Dihalangi sehingga tidak terlihat bulan. Nah, dari sini dipahami bahwa yang kita berpuasa bukan patokannya ada atau tidak ada bulan, tapi patokannya terlihat atau tidaknya bulan. Makanya di sini syahidah artinya orang yang menyaksikan bulan. Bulan yang dimaksud adalah bulan Sabit. Sabit di akhir bulan Sya'ban. Itu biasanya terjadi ru'yah kapan? Ketika di awal maghrib. Awal maghrib itu di waktu untuk menyaksikan terlihat atau tidaknya hilal. Kemudian syahidah di sini terbagi dua. Bagi orang yang menyaksikan bulan langsung tim ru'yah kalau kita sekarang. Nah, ini mereka wajib ketika mereka melihat bulan terlihat, wajib terhadap mereka berpuasa. Terus bagi umat yang lain, umat Islam yang tidak melihat bulan, yang bukan tim ru'yah, bagaimana syahidah? Mereka tidak melihat. Kata Allah katakan di sini, faman syahidah, yang hadir, yang melihat, yang menyaksikan. Sedangkan kita yang tidak menyaksikan, ini artinya menyaksikan hukum dari pemerintahan. Ketika pemerintahan ngetok palu, ini besok Ramadan. Ini syahidah bagi orang yang tidak melihat bulan. Jadi dalam Islam, dalam fikih Islam terutama fikih Syafi'i, yang bagi orang yang melihat bulan, dia wajib berpuasa walaupun hakim belum memutuskan. Misalkan kita kebetulan hari itu naik ke gunung ataupun ke laut, di sore hari 29 Sya'ban kita melihat bulan, terlihat dengan mata kita. Besoknya wajib kita berpuasa. Saat kan belum diputuskan sama hakim, enggak. Selama kamu sudah melihat bulan wajib berpuasa. Puasa sendiri, Ustaz, puasa sendiri. Terus bagi orang yang tidak melihat bulan, jangan puasa sebelum ada keputusan di hakim. Tunggu keputusan di hakim, puasa. Nah, ini bagi syahidah yang dimaksud di sini. Jadi untuk memutuskan, hakim bagaimana memutuskan awal Ramadan atau tidak? Beliau seperti yang dilakukan tim Menteri Agama, Masya Allah. Maka dalam hal ini kita wajib taati. Jangan sampai kita melawan mereka dengan alasan ada sebagian Menteri Agama korupsi, mungkin sebagian mereka kurang bagus, tapi tidak semua. Mungkin ada berapa persen yang baik. Kita jangan dari sesuatu yang keluar dari pantat ayam. Kalau itu telur diambil, giliran yang tidak bagus tidak diambil. Belum begitu juga dalam Kementerian Agama, ada yang bagus, ada yang tidak. Mungkin sesuatu yang tidak bagus, kalau bisa kita kritisi, kalau bisa diperbaiki, kita perbaiki. Tapi hal yang bagus, yang sesuai dengan syariat, dan itu jangan kita anggap ini sesuatu bertentangan syariat. Kita ikuti, biar bersatu. Karena kata ulama, hukmul hakim yarfa'ul khilaf.
Ini kaidah dalam fikih. Kaidah salah satu kaidah yang besar dalam ilmu fikih. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Misalkan di satu daerah situ ada mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mereka mengamalkan semua mazhab. Tapi hakim memutuskan dengan salah satu mazhab, maka semua mazhab yang lain tidak berlaku. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum dari hakim, dari pemerintah ini menghilangkan semua khilaf, enggak berlaku khilaf. Misalkan kita kebetulan mazhab Syafi'i, tinggal di negara yang di situ diberlakukan mazhab Hanafi, maka di hal-hal yang diputuskan oleh hakim, misalkan kita angkat permasalahan, kita terjadi perdebatan ataupun sengketa tanah. Sengketa tanah, misalkan dalam mazhab yang lain beda dengan mazhab yang kita ikuti. Sedangkan hakim memutuskan di pengadilan lewat karena mereka melihat ke mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i wajib ikut, wajib tunduk. Karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf, walaupun khilaf banyak, tapi ketika hakim memutuskan dengan salah satu pendapat, kita wajib tunduk, wajib tunduk. Inilah hal yang harus kita perhatikan tentang masalah awal ataupun akhir Ramadan. Kemudian hakim memutuskan awal Ramadan dengan kapan? Dengan satu saja orang bersaksi. Hakim memutuskan besok Ramadan, cukup dengan satu saja orang yang bersaksi. Orang yang bersaksi satu saja, dia datang ke hakim, ya hakim, saya bersaksi demi Allah, saya bersaksi bahwa saya melihat bulan. Sudah, putuskan sama hakim. Tapi syarat saksi harus adil. Syarat saksi harus adil. Arti adil dalam Islam, arti adil. Adil dalam Islam artinya ketika misalkan kita membaca kitab fikih harus saksi yang adil. Ini adil apa? Bukan adil bagi rata, bukan. Adil yang dimaksud tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak berkekalan dengan dosa kecil. Kalau pernah melakukan dosa besar tidak dianggap adil, ataupun tidak melakukan dosa besar tapi terus menerus berkekalan dalam dosa kecil, seperti halnya pakai celana pendek, pakai celana kelihatan paha tiap hari, setiap olahraga gym pagi pakai celana pendek. Nggak adil. Usahakan kalau pengen nikahin anak seperti itu, taubat dulu sebulan 2 bulan, taubat, nggak usah pakai celana pendek lagi, baru ntar nikahin. Supaya anak kita menikah, anak kita benar-benar sah. Karena dalam Islam wali disyaratkan harus adil. Wali yang ingin menikahkan anak perempuannya disyaratkan harus adil, yaitu tidak melakukan dosa besar dan tidak berkekalan dengan dosa kecil. Ustaz, saya pernah gimana? Taubat dulu sebanyak mungkin, kira-kira 2 bulan lagi ataupun jadi mulai tunangan anak kita, sampai akad nikah sekitar setahun ataupun 5 bulan, 3 bulan. Taubat dulu benar-benar dalam jangka itu sehingga kita diampuni, sudah dianggap orang yang adil. Jadi kesimpulannya, bagi orang yang melihat bulan wajib berpuasa. Sedangkan bagi yang tidak melihat, tunggu keputusan hakim, biar hakim yang memutuskan. Ketika hakim memutuskan tidak boleh semena-mena, harus ada satu orang yang melihat bulan secara langsung, yang dia bersaksi di depan hakim, minimal 1 orang, dan harus adil. Jadi kata Allah, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka siapa saja yang menyaksikan bulan dari kalian maka hendak berpuasa ia. Inilah ayat yang kita sebutkan yang kemarin, yang menasakh ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang kemarin, ayat yang kita baca kemarin, terhadap orang yang mampu berpuasa boleh bayar fidyah. Di awal Islam itu hukumnya boleh dikasih pilihan oleh Allah. Kalau yang mampu berpuasa boleh berpuasa, boleh tidak. Boleh berpuasa, boleh bayar fidyah. Tapi kemudian Allah menasakh, artinya memberhentikan hukum ayat tadi dengan ayat ini, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka siapa saja yang melihat bulan wajib berpuasa, enggak boleh fidyah lagi, enggak berlaku fidyah. Seperti yang kita amalkan sekarang. Setelah kita melihat bulan, setelah diputuskan masuk Ramadan, wajib berpuasa, enggak boleh bayar fidyah kecuali orang-orang yang dibolehkan oleh syariat.
yaitu orang yang pertama, orang yang sudah tua, yang udah tua, nggak mungkin lagi berpuasa, bayar fidyah sudah. Ataupun satu lagi orang yang kena penyakit kronis yang tidak ada harapan sembuh. Kata dokter ini sudah nggak ada harapan sembuh lagi sudah. Bagi dia nggak usah qadha, dari awal langsung bayar fidyah. Karena gimana mau qadha, nggak ada harapan sembuh, kapan mau qadha? Tapi kalau sakit masih ada harapan sembuh, kata dokter ini paling sebulan 2 bulan sembuh insya Allah. Ini jangan bayar fidyah. Silahkan nggak puasa, ntar setelah sembuh di qadha. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar, dan siapa saja yang ada yaitu sakit ataupun dalam keadaan musafir, fa'iddatun min ayamin ukhar, maka boleh dia tidak berpuasa, tapi terhadapnya harus mengganti dari hari-hari yang lain. Ini sama seperti tafsir ayat kemarin. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan kepada kalian akan kemudahan. Allah inginkan kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berkeinginan untuk memberatkan terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang sakit dibolehkan berbuka, antar qadha. Bagi yang sudah tua tidak mampu lagi berpuasa, silahkan tidak berpuasa, bayar fidyah. Fidyah banyak Ustaz? Enggak. Fidyah cuma 1 mud. 1 mud seukuran 1/4 zakat fitrah. Kalau zakat fitrahnya 3,2 on misalkan, 3,2 kilo, berarti sekitar 8 on, enggak sampai sekilo per hari. Jadi kalau sebulan misalkan taruhlah sekilo, sebulan cuma 30 kilo lebih kurang. Kalau pengen ihtiyat bayar sekilo aja, tiap hari sekilo, sebulan 30 kilo, 2 karung. Jadi marhaba. Orang hamil marhaba. Orang hamil untuk sekarang saya belum teringat, tapi wallahu alam, ntar saya cek lagi Pak Haji, besok saya kasih tahu jawabannya. Orang hamil tergantung beliau tidak puasa karena kenapa? Apabila tidak berpuasa karena anak, karena khawatir ke anak saja, ke anak di perutnya, ke isi perutnya, beliau wajib 2, wajib qadha dan fidyah. Wallahu a'lam. Ntar saya cek lagi. Ini mazhab Syafi'i. Menyusui sama, hamil dan menyusui sama. Kalau beliau khawatir ke diri sendiri saja ataupun khawatir plus 2 sekali, khawatir sendiri dan khawatir ke anak juga, ini cukup dengan bayar fidyah kalau enggak salah. Nanti saya cek. Fidyah selesai boleh langsung ketika bulan Ramadan ataupun setelah Ramadan, tapi jangan sampai boleh setelah Ramadan. Boleh. Iya. Boleh setelah Ramadan. Tapi boleh sehari-hari, ya jatah kemarin bayar hari ini, jatah hari ini bayar besok. Tapi lebih baik digabung. Biar ntar jangan sampai kita kasih ke miskin ini 4 kilo beras. Ngapain beliau sekilo? Yuridullahu bikumul yusra. Allah berkeinginan untuk memudahkan, wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak berkeinginan kepada kalian akan kesulitan. Allah tidak menginginkan, tidak memberatkan ke umat Islam, sehingga Allah membolehkan untuk tidak berpuasa bagi yang safir, membolehkan tidak berpuasa untuk yang sakit. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini sisanya besok kita lanjutkan insyaallah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin.